Haleluya. 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 Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Tuhan memberikan spesial bagi kita makanan rohani pada musim ini. Itulah sebabnya dia berfirman, kuasai warisanmu. Haleluya. Bangkit, kuasailah warisanmu. Sebab tahun Yobel telah tiba. Bagi setiap orang yang sudah dimerdekakan Kristus, yang sudah dibawa dari tanah perbudakan, sebagaimana mempelai wanitanya Abraham, yaitu Sarah, mempelai wanita yang sudah merdeka. Haleluya. Kita adalah mempelai wanita yang telah dimerdekakan oleh Kristus pada zaman ini, pada akhir zaman ini. Haleluya. Dan itulah sebabnya kita harus memahami apakah arti pembebasan, apakah arti kebangkitan Kristus, dan apakah arti dia mati, dan apakah arti dia mengirimkan rohnya ke dalam dunia ini bagi setiap orang yang mau menerima roh Kristus. Haleluya. Apakah arti pembebasan? Kristus telah membebaskan kita dari dalam tawanan tersebut, sebagaimana biji matanya dibebaskan dari sana dan sampai ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya dia berkata, kuasai warisanmu, segera bangkitlah. Apa yang telah saya berikan kepadamu, milikilah. Haleluya. Karena dia telah membawa mereka keluar dari sana. Dia melindungi mereka, dia menjaga mereka, dia memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Segala sesuatu Tuhan berikan kepada mereka. Betapa indahnya rencana Tuhan bagi setiap orang yang takut akan dia. Hanya orang yang takut akan dia, sebab benih-benih sudah ditabur di atas tanah ini, di dalam tanah ini. Berbagai macam benih. Dan benih kita kenal ya dari buahnya. Dari buahnya lah kita tahu ya pohon apa yang sedang bertumbuh di atas tanah ini. Hal yang sama juga kepada setiap manusia. Tuhan memberikan benihnya ke dalam hati dan pikiran dan jiwa manusia tersebut secara individu. Dan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan Tuhan mengenal siapa domba-dombanya. Dan domba-domba tersebut mengenal suara Bapaknya, suara Tuhannya. Haleluya. Sebab domba-dombaku mengenal suaraku. Dia tahu siapa aku. Dan apa yang saya berikan untuk dia kerjakan, dia pasti mengerjakannya. Aku membiarkan mereka sementara waktu sebagai manusia di muka bumi ini sementara waktu, sebelum tiba saatnya aku bersama-sama dengan dia. Sebab mereka adalah rantingku dan akulah pokoknya. Haleluya. Mereka keluar dari tubuhku sendiri. Mereka sudah ada di dalam pikiranku sebelum dasar dunia ada. Mereka adalah pilihanku. Haleluya. Mereka tidak akan kubiarkan sebagai yatim piatu. Sebab aku tahu bahwa aku adalah bapa mereka. Itulah sebabnya kita adalah benih rajani Abraham. Haleluya. Orang yang penuh dengan iman, yang memiliki iman yang teguh. Sehingga kita pun pada akhir zaman ini memiliki iman yang teguh. Percaya kepada setiap firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan apa yang diperintahkan untuk Kristus, untuk kita lakukan zaman ini, kita harus melakukan. Bertindak segera. Sampai kita mewarisi, ya, menguasai warisan kita. Sampai kita, ya, sampai kita bertemu dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Selamat kita. Di satu tempat seperti ada yang tertulis 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan dengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua telah disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihinya. Hanya orang yang mengasihi Kristus, hanya orang yang mengasihi Allah. Dan apa yang tidak pernah kita lihat, kita akan lihat nanti di Yerusalem yang baru. Dan apa yang tidak pernah timbul di dalam pikiran, di dalam hati kita, itu akan timbul nanti semua di sana.
Itu bukan dipercontohkan kepada dunia ini. Sebab dunia ini semua bisa dijelajahi manusia. Mau pergi ke Australia, mau pergi ke Amerika, ke Jepang, China, ya, ke London dan lain sebagainya, itu bisa dilihat oleh manusia. Haleluya. Yang miskin saja pun bisa dilihat melalui HP sekarang. Kita tahu bahwa setiap Android memunculkan itu apa yang kita butuhkan dari sana. Tetapi apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia dan di dalam pikiran kita, semua tidak dibandingkan itu dengan dunia ini. Itulah yang disediakan Tuhan bagi setiap manusia yang takut akan Dia. Haleluya. Dia menderita di kayu salib dan mati, dipukul, dicambuk, dianiaya, ditusuk lambungnya dengan tombak, dan kita tahu itu menderita hanya bagi manusia yang Dia kenal, yang Dia tahu, yang Dia cari. Semuanya itu harus ditebus sesuai dengan nama-nama mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan domba Allah. Haleluya. Air matanya menetes. Bisakah air mata seorang guru menetes sementara air mata muridnya tidak menetes? Bisakah Kristus bersedih oleh karena dosa manusia? Dan bisakah mempelai wanitanya dan orang percaya juga tidak bersedih? Itulah sebabnya, pikulah salib. Mati Kristus, matilah. Supaya engkau dilahirkan kembali. Bangkit Kristus, setiap orang akan bangkit. Yang percaya kepada Kristus. Yang mau bertindak melakukan firman-Nya. Sebab, ya, firman yang diucapkan adalah roti kehidupan. Bukan seperti orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Ya, mereka makan manna dari surga. Nenek moyang mereka makan manna dari surga. Ya, minum air yang sama dari batu karang tersebut. Tetapi bukan mudah untuk masuk ke tanah perjanjian tersebut. Hanya ada 2 orang, yaitu Kaleb bin Yosua. Bagaimana dengan Musa? Tuhan, ya, memberikan tugas sesuatu lagi nanti kepada Musa dan Elia. Itulah sebabnya Elia tidak mati. Dia terangkat sebab ada nanti tugas yang harus diberikan Tuhan kepada dia. Haleluya. Hal yang sama seperti Musa juga. Ada sebuah tugas nanti sebagai saksi bagi bangsa Israel. Bagi 144.000 yang sudah dimeteraikan Allah, yaitu biji mata Tuhan. Haleluya. Betapa indahnya rencana Tuhan bagi kita. Yakinlah dan percayalah, jangan bimbang hatimu. Apa yang kau minta, Tuhan sudah menyediakan, akan kabulkan sesuai dengan permintaan. Asal itu sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya penyakit, ya, yang berletih lesu, datanglah kepadaku supaya aku memberikan kelegaan bagimu. Baik penyakit, ya, maupun kemiskinan, segala sesuatu. Asal imanmu teguh, aku akan berikan kepadamu. Sebelum pun kamu minta, aku sudah menyediakan bagimu. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kalau kita sudah melihat firman Tuhan dan kita membaca firman Tuhan, ya, hati kita akan tersenyum. Karena kita tahu apakah arti kitab penebusan tersebut. Apakah arti materai? Apakah arti ketujuh zaman gereja? Apakah arti ketujuh sangkakala, ketujuh cawan tersebut? Kita memahami itu. Karena itu adalah kitab, ya, kitab penebusan, kitab akhir. Itulah sebabnya itu tertulis di kitab Wahyu. Haleluya. Dan kita sudah memeteraikan Kristus sampai pada hari penebusannya. Kita mau menerima pesan firman-Nya di zaman ini, sehingga kita pun tahu sikap apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita berbuat. Bekerjalah selalu dalam ladang-Nya Tuhan. Sebab tidak ada pekerja-pekerja yang tidak
sesuai dengan perintah Kristus, mereka akan dikeluarkan. Haleluya, glory. Karena benih yang ditanam Kristus pun adalah benih-benih yang menghidupkan. Bukan seperti yang ditabur iblis itu. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan dari kita Kejadian sampai Wahyu untuk bekerja di dalam ladangnya iblis. Dia menyediakan ladangnya Kristus. Haleluya. Bagi pekerja-pekerjanya, yaitu laskar-laskar Kristus, mempelai wanita Kristus. Kita melihat bagaimana seorang Rut yang pergi ke perladangannya Boas. Haleluya. Boas tidak pernah membiarkan wanita-wanita yang tidak layak bekerja di sana. Wanita-wanita yang busuk dia tidak pernah membiarkan di sana. Tetapi dia membiarkan mempelai wanita, yaitu Rut, dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang baik. Dan dia bertujuan, dia mencari, dia memiliki kesabaran, kesalehan, dia memiliki kasih akan saudara-saudara. Kita melihat bagaimana pekerjaan Rut. Dia selalu taat kepada mertuanya. Di mana si mertuanya mati dan dia berkata, di mana engkau mati, aku akan mati di sana. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Haleluya. Sehingga dia memiliki kesabaran. Haleluya. Apa yang diterima? Dia menerima gandum tersebut. 6 jelai. Haleluya. Glory. Itu berbicara ketujuh zaman gereja. Kita akan melampaui ke 6 gereja sampai ke zaman Laodikia. Sampai pada tiba waktunya pengangkatan. Haleluya. Glory. Baik, mari kita buka kitab kita yang kita bahas pada waktu yang indah ini. Dan sama juga inilah terbitnya matahari. Sebelum saya kesini tadi, mungkin sesuai dengan kondisi belum tentu bisa 1/4 jam. Ada gangguan di dalam tubuh, tetapi ketika saya sampai ke sana, Tuhan memberikan kekuatan dan tenaga pun menjadi full. Haleluya. Glory, terpuji nama Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Yang tertulis di kitab Imamat 23:9. Haleluya. Imamat 23:9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam." Ayat 11. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Silakan duduk. Haleluya. Dan kita akan memahami apa yang dikatakan di kitab Imamat ini. Tuhan sudah berfirman kepada Musa apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri, buah sulung harus dia ambil dari sana. Apabila kamu sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, buah sulung yang pertama, hasil yang pertama, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Haleluya. Kita tahu bahwa imam yang besar adalah Kristus. Haleluya. Buah sulung adalah Roh Kudus. Bukankah
Bukankah Roh Kudus di loteng Yerusalem melamba-lambai bagi orang yang percaya? Bukankah imam melamba-lambaikannya? Sehingga dia pun menyambang memberikan kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, melamba-lambaikannya, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Haleluya. Tinggallah di loteng Yerusalem. Buah sulung yang pertama adalah Roh Kudus, melamba-lambaikannya bagi orang-orang kudus di sana, orang-orang percaya di sana, yang sabar menantikan roh yang dijanjikan Kristus bagi mereka. Haleluya. Itulah buah sulung yang pertama. Ketika mereka sampai di tanah warisan, tanah perjanjian tersebut, yang diberikan Allah kepada Abraham. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Haleluya. Jadi, ya, itu adalah di dalam Taurat, hukum keimamatan. Allah berbicara kepada Musa. Jadi ini adalah perlambang-perlambang bagi kita. Haleluya. Jadi kenapa dikatakan, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Kenapa dikatakan demikian? Kuberikan kepadamu. Dan mereka adalah anak-anak Israel, keturunan daripada Yakub. Haleluya. Kamu menuai hasilnya. Haleluya. Biar kita memahami apakah pengertiannya, saya sudah katakan tadi. Dan sehingga ya, hasil pertama dan benih itu ya sudah sebenarnya itu sudah ditanam di sana. Tetapi kita lihat, apakah pernah mereka menanam di sana? Sementara mereka belum nyampe di sana. Siapakah yang menanam buah anggur tersebut? Buah apapun itu, siapakah yang menanam? Orang-orang yang sudah tinggal di sana, yaitu manusia-manusia raksasa. Haleluya. Tetapi mereka tidak akan bisa mewarisi tanah tersebut, tanah perjanjian tersebut, dan mereka pun tidak akan bisa memiliki harta kekayaan dan buah-buahan yang sudah ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berjanji bagi mereka yang diam di sana, yaitu manusia-manusia raksasa penyembah berhala tersebut. Pemiliknya tidak lain adalah hanya bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Haleluya. Glory. Jadi, jika ada suatu upacara yang suci, maka itu seharusnya diadakan pada hari Sabat, yang merupakan hari ketujuh. Kita mengerti apakah hari yang ketujuh? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hari pertama, kedua, ketiga, keenam. Lalu berhentilah dia pada hari ketujuh. Itulah dinamakan hari Sabat, hari perhentian. Itu adalah sebuah perlambang. Itu menunjukkan bahwa kita tahu bahwa satu hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Tepat pada waktunya, pada hari ketujuh, itu adalah hari Sabat, hari perhentian. Di sanalah Kristus datang untuk menjemput mempelai wanita. Haleluya. Glory. Jadi, ya, itulah sebabnya kita harus memperhatikan. Mereka adalah
memberikan upacara atau peringatan. Supaya melambaikannya pada hari pertama pada minggu itu. Haleluya. Pada minggu itu. Dan kita tahu bahwa ketika ada orang-orang percaya di loteng Yerusalem, mereka mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan. Kenapa? Karena roh buah sulung tersebut sudah hinggap ke atas mereka. Haleluya. Glory. Jadi ketika bidung itu muncul dan masak, ya, dan dipotong berberkas, dia memberikannya kepada imam. Dan biarkan dia menerimanya dan melambaikannya di hadapan Tuhan supaya dia berkenan kepada mereka. Bahwa mereka diterima, itu yang dimaksudkan. Bahwa mereka diterima. Jadi bagaimana dengan berkas-berkas kita? Dia harus melambaikannya di hadapan Tuhan. Tetapi itu adalah pada hari ketujuh. Haleluya. Itulah sebabnya kita tahu bahwa inilah terbitnya matahari, seperti saya katakan. Buah roh sulung adalah Roh Kudus. Haleluya. Matahari telah terbit untuk memberikan sinar kemuliaan bagi setiap orang percaya yang menerima buah sulung tersebut. Sebab buah sulung tersebut sudah dilambaikan bagi setiap orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan memegang ular dan lain sebagainya, menyembuhkan orang sakit. Tanda-tanda ini karena mereka percaya bahwa Roh Kudus akan turun kepada mereka. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa kita adalah benihnya. Dan itu adalah benih pertama dari mereka yang tidur. Dilambaikan pada hari pertama dari minggu itu. Dia bangkit, melambaikan selamat tinggal. Dan naik ke tempat yang tinggi di hadapan orang-orang itu. Haleluya. Karena ini adalah berbicara terbitnya matahari. Jadi kita perhatikan, ia adalah bulir gandum Allah yang pertama yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Bulir gandum Allah yang pertama oleh kuasa kehidupan Allah. Allah sudah menghidupkan hidupnya, membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang bisa membangkitkan Kristus selain daripada dirinya sendiri? Dia yang membangkitkan diri sendiri. Malaikat, nabi, rasul tidak akan bisa membangkitkan seorang pun selain daripada Kristus. Jadi hanya dia yang bisa berhak untuk membangkitkan dia sendiri. Karena itu adalah programnya. Itu adalah rencana Allah. Haleluya. Jadi itulah sebabnya dia adalah buah sulung dari mereka yang tidur. Kita perhatikan itu. Buah sulung dari mereka yang tidur. Jadi buah sulung dia adalah berkas unjukan itu. Itu dalam mengapa mereka dulu harus melambaikan berkas itu. Sebab itu adalah berkas pertama yang sudah mencapai kematangan. Dan itu dilambaikan sebagai sebuah peringatan, ya, pengucapan syukur kepada Tuhan. Percaya bahwa sisanya yang lain akan matang juga. Haleluya, itulah kita mempelai wanita Kristus. Kita harus memiliki kematangan supaya siap dituai pada hari kedatangan Kristus nanti yang kedua. Haleluya. Kita tahu ketika Kristus bangkit, maka orang-orang kudus pun bangkit dari kubur. Haleluya. Dan dia melambaikannya dengan buah sulung tersebut, yaitu Kristus. Dia bangkit dari orang mati.
buah sulung Roh Kudus pun juga ya hinggap di loteng Yerusalem. Haleluya. Buah sulung bagi bangsa kafir. Kita tahu itu. Kita tahu bahwa Kristus mati hanya untuk menebus mempelai wanitanya. Haleluya. Glory. Lukas 17 ayat 30. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Lukas 17 ayat 7 menunjukkan bahwa ya, di mana Anak Manusia menyatakan dirinya, ini menunjuk pada akhir zaman juga. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Haleluya. Kita perhatikan ini. Di mana mereka duduk, mereka ya bersuka cita. Oleh karena roh turun ke atas mereka. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Lukas 17 ayat 30. Kita ingat ini. Ini adalah benih yang menghidupkan. Ini adalah terbitnya matahari. Haleluya. Siapakah yang tahu ini adalah terbitnya matahari? Dan apakah pengertiannya? Mudah menjawabnya. Haleluya. Mudah menjawabnya karena firman adalah sederhana. Dari mana kamu tahu bahwa kamu telah diselamatkan oleh darah Kristus? Dari mana kamu tahu bahwa kamu telah ditebus Kristus? Dari mana kamu tahu bahwa terbit matahari ada di dalam hati dan pikiranmu? Dari perbuatan. Haleluya. Omong kosong semuanya di zaman Nuh. Oh Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami Tuhan. Tolonglah Tuhan, suruh Nuh biar dibuka pintu bagi kami. Omong kosong sebab mereka tidak tahu bahwa matahari telah terbit pada zaman itu. Artinya Nuh membawa kabar gembira keselamatan bagi mereka. Tetapi mereka tidak mau masuk ke dalam bata. Dari mana kita tahu? Dari perbuatan. Kita bandingkan perbuatan Nuh dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Hal yang sama juga di setiap zaman. Dari zaman Efesus sampai zaman Laodikia. Kita mengenal siapakah orang-orang pengikut Kristus yang taat kepada firman pada zamannya pada waktu itu. Hanya orang yang melakukannya. Itulah sebabnya kenalilah pohon dari buahnya. Kalau mereka sudah melakukannya, berarti matahari terbit atas mereka. Mereka adalah benih. Mereka benih itulah yang tumbuh oleh karena sinar yang terang, sinar matahari yang menghangatkan itu. Kita tahu bahwa jikalau tidak ada kehangatan bagi benih, benih itu tidak akan mentas. Benih itu tidak akan tumbuh. Benih itu akan membusuk jadinya. Haleluya, glory. Dan apa yang mereka dapatkan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bukankah mereka ini adalah utusan-utusan Tuhan yang menerima buah sulung yaitu Roh Kudus yang hinggap atas mereka, lalu mereka berbahasa baru. Haleluya, glory. Jadi kita tahu, ya, biar kita mengerti, biar kita memahami. Secara tubuh anak sulung adalah Kristus.
Secara roh, buah sulung adalah roh yang datang hinggap di roteng Yerusalem bagi orang-orang percaya. Tuhan sudah berjanjikan itu. Haleluya. Dan kita tahu pada masa ini karena dia dulu adalah anak Allah yang sulung, yang sudah mencapai kematangan yang penuh ada di dalam Tuhan. Dia dicabut dari tanah dan dilambaikan ke atas orang-orang. Haleluya. Glory. Itulah oleh kuasa yang menghidupkan. Jadi itu akan nanti di mana dia akan dilambangkan. Tetapi itu adalah buah sulung dari mereka yang tidur. Itu artinya. Buah sulung bagi mereka yang tidur. Siapa yang tidur itu? Kenapa dikatakan tidur? Mereka bukan bukan mati. Nggak pernah mati orang percaya. Kita lihat itu. Tuhan katakan mereka adalah tidur. Kita sudah tahu siapakah perlambangnya? Lazarus. Haleluya. Glory. Siapakah buah sulung? Adalah Kristus. Haleluya. Dia adalah buah sulung dari mereka yang tidur. Jadi dilambaikan atas benih yang dijanjikan itu, yang mereka janji, ya, yang memiliki janji kehidupan itu. Siapakah yang memiliki janji kehidupan? Dan kita sudah membaca bagaimana kitab Ayub. Aku akan melihat dia nanti berdiri di hadapanku. Sekalipun tubuhku ini penuh dengan caci-caci, gak peduli dia. Namanya yang tidur kok. Haleluya. Ketika Kristus bangkit, mereka semua bangkit. Yaitu kepunyaan Kristus. Haleluya. Jadi dia dilambaikan pada hari Pentakosta itu, seperti yang saya katakan tadi, ketika datang suatu suara dari langit seperti ombak keras, angin keras, dan dilambaikan kepada orang-orang itu, orang-orang Pentakosta itu, yang berada pada hari Pentakosta yang sedang menantikan kabar itu datang. Dan dilambaikan lagi. Haleluya. Dan kita tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Menurut Lukas 17 ayat 30 yang sudah kita baca tadi. Anak, yaitu son, manusia akan dinyatakan atau dilambaikan lagi atas orang-orang yang percaya. Haleluya. Sesuai dengan pesan Kristus. Anak manusia akan dinyatakan. Apakah itu benar? Dan datang untuk membukakan meterai bagi nabinya, bagi hambanya, utusannya di akhir zaman ini. Haleluya. Dan siapakah dia? Dia adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Haleluya. Glory. Jadi ini sudah pasti dan sudah tertulis bahwa dia adalah Allah. Allah telah menjadi firman. Allah telah menjadi daging. Karena Allah adalah firman. Dia harus menjadi daging. Ya, tinggal di antara kita. Dengan cara itulah Allah sendiri bisa menebus kita. Tanpa cara itu tidak akan bisa menebus manusia. Satu orang pun. Harus dia memiliki darah. Harus dia memiliki air. Harus dia memiliki tubuh. Haleluya. Kalau tanpa darah dan air, tubuh, itu dia akan bisa disebut anak manusia. Itu dia akan disebut anak domba. Harus memiliki darah. Sebab roh tidak bisa punya darah.
Itulah sebabnya dia sendiri yang membangkitkan dia sendiri. Haleluya. Seperti yang katakan tadi, siapa yang bisa membangkitkan Kristus selain daripada dia? Dan ternyata ketika perempuan melihat pergi ke kubur, kita tahu apakah ada tulang-tulang di sana? Tidak ada. Tidak ada di sana tulang-tulang pun yang pernah didapat. Tubuhnya diubahkan. Haleluya. Sama seperti ketika Kristus nanti datang, setiap orang percaya pada waktu satu detik, tubuh orang-orang percaya akan diubahkan sama seperti Kristus juga. Ketika tubuhnya diubahkan dari teofani, dari tubuh jasmani kita ini menjadi tubuh teofani. Itulah sebabnya dari terrestrial kepada celestial, dari bumi ini kepada surgawi. Haleluya. Glory. Sebab tubuh ini tidak layak bisa masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Jadi pelambaian, ya, berkas unjukan pertama itu, apakah berkas unjukan itu buah sulung yang sudah menjadi matang, buah sulung yang membangkitkan bahwa itu adalah gandum yang membuktikan bahwa itu adalah berkas ujian. Haleluya, berkas ujian. Tetapi kita tahu ketika Allah menciptakan, membuat benih di atas tanah, di dalam tanah tersebut, apakah mereka sama-sama mendapatkan matahari? Apakah mereka sama-sama mendapatkan hujan? Antara gandum dan ilalang, mereka sama-sama mendapatkan berkat. Tuhan tidak pernah membandingkan, ya, karena Tuhan sudah menyediakan material di atas tanah tersebut, di dalam tanah ini. Siapa saja menanam pasti berbuah. Tetapi kita lihat ketika mereka sama-sama mendapatkan berkat, siapakah yang dimasukkan ke dalam lumbung itu? Adalah gandum. Ilalang akan diikat berbekas lalu dibakar. Hanya gandumlah, hanya benihlah, hanya orang percayalah akan dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan surga, kerajaan Allah. Haleluya. Glory. Itu adalah benih yang sudah ada di dalam pikirannya Allah sebelum dasar dunia ada. Bukankah kita tidak tahu? Karena kita sudah membaca ketika Allah meletakkan dasar dunia ini, ya, dan dia sudah mencari air. Di manakah engkau yang ketika aku meletakkan dasar dunia ini, dasar bumi ini? Di manakah engkau, sobatku, sahabatku? Haleluya. Kalau orang-orang tidak mengerti akan hal itu, masa engkau sudah ada sebelum dasar dunia ada? Yesus sudah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Haleluya. Sehingga orang yang tidak apa mengerti, udah salah kau ini, gak jelas lagi kau. Haleluya. Tapi dari mana kita tahu itu? Dari hasil buah tersebut. Apakah dia gandum atau tidak? Dari buah tersebut, dari perbuatannya tersebut. Haleluya. Glory. Jadi itulah sebabnya, ya. Dan pertama kalinya akan ada yang matang bagi zaman mempelai, bagi suatu kebangkitan yang di luar dari kegelapan. Haleluya, dari kegelapan ajaran buatan manusia. Itulah akhir zaman ini. Keluarlah. Haleluya, keluarlah.
akan pernah membiarkan anaknya bersama-sama dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Keluarlah daripada mereka, sebab dosa-dosa mereka sudah bertimbu-timbu. Apa yang mereka lahirkan adalah kematian. Apa yang mereka dapatkan adalah kematian. Hal yang sama seperti yang saya katakan di zaman dulu dan juga di zaman Sodom. Sampai akhir zaman ini. Haleluya. Matahari telah terbit. Tetapi apakah orang-orang tahu bahwa matahari itu, yaitu Sol, anak manusia, telah mati bangkit dari antara orang mati? Apakah orang-orang tahu? Haleluya. Apakah orang-orang mengerti? Apakah orang-orang apa tujuan Kristus seperti itu? Kembali lagi seperti yang katakan tadi. Hanya satu yang tahu, yaitu orang yang melakukan kehendak Bapa yang surga. Hanya mereka yang tahu. Kenapa Kristus bangkit? Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau sudah menjadi daging hanya untuk menebus dosa-dosaku Tuhan. Tetapi maaf dulu Tuhan ya, besok saya akan main judi lagi. Besok saya akan mabuk lagi Tuhan. Sorry dulu Tuhan, maaf dulu. Tuhan tidak akan pernah dengar. Tuhan tidak akan pernah dengar. Hanya orang-orang yang mau berlaku berlari ya, untuk melakukan yang baik di mata Tuhan. Mereka ialah yang mendapatkan sinar kehangatan tersebut. Sehingga benih pun ya semakin matang dan siap dituai pada hari kedatangan pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Apakah kita sudah siap dituai? Kalau dia datang nanti siap dituai. Haleluya. Kenapa? Karena sinar matahari itu menerpa benih, yaitu kita sendiri. Dan buah sulung tersebut melambai-lambaikannya di atas kita. Haleluya. Sama juga seperti di hari Pentakosta. Di lautan Yerusalem, Roh Kudus melambai di atas mereka. Haleluya. Satu di dalam kasih. Satu pikiran, yaitu pikiran Kristus. Itulah yang ada di dalam kita. Itulah sebabnya harus menjaga dan berjaga-jaga. Hindari, jauhi segala kenajisan kejahatan yang dibuat oleh iblis untuk dikerjakan oleh manusia. Sebab iblis adalah roh. Jadi roh itu tidak bekerja ya, dan tidak bisa bekerja tanpa manusia. Roh Kristus pun tidak akan bisa bekerja tanpa manusia. Melalui manusia lah Roh Kristus bekerja, sehingga menyampaikan seluruh pesan Kristus pada setiap zaman ke seluruh dunia ini. Hal yang sama juga, roh iblis pun datang kepada manusia supaya manusia itu memakai untuk menyesatkan manusia, supaya masuk ke dalam kegelapan. Haleluya. Dan kita sudah tahu itu. Itulah yang diajarkan Kristus. Sebelum musuhmu mempelajari kau, pelajari terlebih dahulu musuh. Haleluya. Ketika aku menabur benih yang sejati, benih yang hidup, iblis datang di belakangku untuk menabur benih juga, yaitu benih maut, kematian. Tetapi pelajarilah benih-benih yang sudah ditanam iblis tersebut. Kenalilah apa yang mereka perbuat. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya, kalau orang percaya sudah memiliki hikmat daripada surga, pasti dia tidak akan bisa disesatkan. Itulah sebabnya
sekiranya mungkin. Sekiranya mungkin. Tidak akan dapat disesatkan orang-orang percaya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jadi dia dilambaikan kepada mereka. Firman yang adalah dia dilambaikan pada hari Pentakosta itu. Jadi firman dimanifestasikan, ya. Jadi firman bermanifestasi. Haleluya. Dilambaikan juga pada akhir zaman. Haleluya. Glory. Dan kita baca lagi karena bagaimanapun juga, ya, itulah sebabnya setiap orang yang tekun belajar, ya, setiap orang yang tekun belajar dan memang sungguh-sungguh harus dicatat dan ditulis terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga, ya, tanpa ada catatan, bagaimana mungkin bisa ketika dibaca lalu membuat di memori semuanya. Itulah sebabnya ada pena, ada kertas. Itulah sebabnya juga Nabi dan Rasul menuliskan dalam kitab ini. Sehingga kita pun dapat membaca. Haleluya, glory. Karena ini adalah tulisan yang berbentuk Kristus. Karena ini adalah Kristus yang berbentuk tulisan. Karena kalau kita mengucapkan sesuatu yang kurang pas, lalu diingatkan kembali. Haleluya. Glory. Dan kita baca lagi di Kejadian 1 ayat 23. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Dan di Efesus 5 ayat 30 dikatakan, karena kita adalah anggota tubuhnya. Dan di Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kenapa dikatakan di Kejadian 1 ayat 23 ini, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Jadilah petang dan jadilah pagi. Jadilah pagi dan jadilah petang. Harus ada pagi, harus ada petang. Tanpa ada petang, tidak akan ada pagi. Tanpa ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada yang mati, tidak akan ada yang hidup. Kristus harus mati supaya dia membawa kehidupan. Haleluya. Itulah sebabnya di Wahyu 1 ayat 8 tadi. Dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maut adalah bukan 99%, tetapi 100%, bahwa maut artinya adalah keterpisahan dari Allah. Haleluya. Kita lihat ini, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bukan hanya sekedar kunci, tetapi kerajaan maut pun dia pegang. Tidak akan bisa berkutip sedikit pun kerajaan maut. Haleluya. Langit pun tidak ada, laut pun akan lenyap. Semua akan digantikan, diubah menjadi baru. Kenapa? Karena sudah mengandung racun kematian, yaitu maut. Dunia ini akan dirubah. Haleluya. Itulah sebabnya dunia ini hanya tempat sementara, kediaman bagi orang-orang percaya. Haleluya. Jadi itulah yang telah dia buktikan. Itulah Paskah yang dibuktikan itu. Dia bukan hanya firman, melainkan dia adalah Allah itu sendiri.
Dinamika di dalam firman yang membuat tubuh Kristus bangkit. Haleluya. Jadi dia katakan, akulah dia yang telah mati. Benar-benar mati hingga matahari berkata bahwa dia telah mati. Bulan berkata juga dia telah mati. Bintang pun juga berkata dia telah mati. Di seluruh dunia harus mengetahui bahwa dia hidup lagi. Dia bukan hanya mekanik itu. Firman Allah, dia adalah dinamik itu untuk membuktikannya. Haleluya. Jadi dan jika dia adalah mempelai laki-laki, maka mempelai wanita harus tampil. Sebab mempelai wanita adalah bagian dari dia seperti saya katakan tadi. Jadi dia hanya dapat menjadi pemanifestasian dari penggenapan seluruh pewahyuan. Dan berbicara mengenai mempelai wanita. Itulah sebabnya, karena dia adalah daging dari dagingnya, tulang dari tulangnya, hidup dari hidupnya, kuasa dari kuasanya. Jadi mempelai wanita adalah dia. Kenapa dikatakan mempelai wanita adalah dia? Kita lihat ke belakang. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Siapa yang katakan demikian adalah Adam. Adam mengatakan demikian, bahwa perempuan itu adalah tulang dari tulangnya. Kita adalah tubuh Kristus, dan dia adalah kepala kita. Berarti kita bagian daripada Kristus. Haleluya, betapa indahnya rencana Tuhan bagi orang yang memiliki kesabaran, kesalehan, dan kebajikan dan iman yang teguh dalam Kristus. Yohanes 6:39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Aku berkata kepadamu, Yohanes 14:12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku dan percaya kepada Dia mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Itulah sebabnya di Ibrani 13:8 Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Yohanes 5:15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Di luar Kristus tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi kita yakinkan, kita pastikan bahwa kita adalah ranting Kristus. Haleluya. Jadi apa yang dibuahkan oleh Kristus karena Dia berbuah banyak? Kenapa dikatakan bahwa Yesus Kristus berbuah banyak? Kita lihat. Ketika Dia bangkit dari antara orang mati, apakah Dia menghasilkan buah yang banyak? Siapakah buah yang banyak itu? Orang-orang percaya yang bangkit keluar dari dalamku, menjadi milik kepunyaannya. Haleluya. Yohanes 20:21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Dan Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, glory. Itulah sebabnya, barang siapa tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam dia. Haleluya, glory. Dan kita tahu bahwa dia adalah pintu sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam rumah tanpa melalui dia. Haleluya. Dan kita baca lagi di Roma 8:11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jika roh dia, bukan roh siapa-siapa, tetapi roh dia, roh Kristus. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Yang diam di dalam kamu. Berarti kalau kita ada dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, bagaimanapun juga tidak ada seorang manusia pun yang bisa mati dan binasa. Kristus bangkit, orang percaya yang ada dalam Kristus pun akan bangkit. Dia hidup, orang percaya pun akan hidup. Dan 1 Tesalonika 1:5 berkata, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Haleluya, glory. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dengan tegas dia mengatakan ini, menyebutkan ini, bahwa rohlah yang bekerja di dalam dia. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Alaniho. Haleluya. Karejo hami di tonga-tongamu. Dan mana natui sehataong. Dan mana natui sehami karejo. Ale alani hamu do hami benda karejo di tonga-tonga. Lau hari kotor di hamu do ongoluo. Barita lebaru. Tangi hok kamu ma. Jalo hamu. Jalah hata hok kamu itu do kamu. Asa mangolu hamu di tonga-tonga di debata. Jala asa gabi anak na hamu. Madapot hamu liam ron sa leleng ni leleng. Haleluya. Imana ni hatahom ni Apostol Paulus. Haleluya. Glory. Sonarong dilian upana. Tuhan tidak pernah memberikan uang. Memberikan pakaian. Tetapi hanya satu upah yang akan diberikan Kristus bagi dia. Yaitu upah kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Hal yang sama juga dengan mempelai wanita Kristus dia kerja. Jadilah suratan-suratan Kristus yang hidup. Jadilah teladan dan contoh. Tunjukkan karakter dan sifatmu bahwa kamu adalah mempelai Kristus yang sejati dan kejaman. Haleluya, glory. Kita lihat lagi kita. Kejadian 2:7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Untuk menunjukkan di Roma 8:11 tadi. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus.
Haleluya. Dan Efesus 5 juga 30 juga berkata, karena kita adalah anggota tubuhnya. Kalau kita anggota tubuhnya, tidak akan bisa roh yang lain bekerja di dalam tubuh Kristus selain daripada rohnya sendiri. Karena kita adalah tubuhnya. Haleluya. Dan kita tahu tadi, kenapa di Kejadian 2:7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Ya. Dan menghembuskan napas hidup. Apakah napas hidup itu? Itulah sebabnya manusia itu memiliki roh. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi dia mengambil dari dirinya dan kemudian mengambil, ya. Adam memiliki roh. Dan kita tahu Adam memiliki roh maskulin dan feminin. Dan dia mengambil roh feminin itu dari Adam dan menempatkannya di dalam diri Hawa. Ya. Jadi itu masih bagian dari roh Adam. Itu adalah dagingnya Adam. Maka itu adalah rohnya Adam. Dinamik yang menghidupkan mekanik tubuhnya. Jadi mempelai wanita juga harus menjadi daging dari dagingnya Kristus dan tulang dari tulangnya. Bagaimana daging yang fana itu akan menjadi dagingnya. Kita akan masuk ke situ, ya, ke dalam tubuhnya. Itulah sebabnya kamu adalah tubuhku. Haleluya. Kenapa? Itulah sebabnya bisa diubahkan dari tubuh jasmani menjadi tubuh teofani. Haleluya. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa tubuh orang percaya menjadi tubuh teofani? Kalau bukan Tuhan yang mengubahnya. Seperti yang sudah kita baca tadi. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Haleluya. Jadi itulah sebabnya seperti yang kita baca tadi, sebagaimana matahari itu dikirim ke seluruh bumi, bukan untuk membawa batu-batu, lumpur-lumpur dan sebagainya, ya, tetapi hanya membawa kehidupan. Dan kita baca lagi untuk, ya, kita sudah sering membahas ini. Kita baca dulu di Yohanes 10 ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Haleluya. Kalau ada 3 suara, ya, kalau ada 3 suara, suara yang satu seperti ini, suara yang ini seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga anak-anaknya akan kenal suara ayahnya. Bagaimana mungkin ayah yang lain diikuti? Kalau memang Kristus adalah Bapa kita, kita kenal suaranya dan kita pun akan mengikut dia. Haleluya. Dan Kristus pun tidak akan memanggil kalau tidak ada anaknya. Dia memanggil, ya, dia memanggil karena anak-anaknya ada. Itulah sebabnya domba-dombaku mengenal suaraku. Dan mereka mengikut aku. Karena aku tahu mereka adalah anakku. Dan mereka tahu bahwa aku adalah bapaknya. Haleluya.
Glory. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Haleluya. Dan ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita lihat, Petrus memegang kunci kerajaan sorga. Dia bayangkan itu. Dia adalah seorang manusia biasa, tetapi dia bisa memegang kunci kerajaan sorga. Kenapa? Karena dia memiliki pewahyuan. Dia tahu siapa Kristus. Haleluya. Dari mana dia tahu Kristus? Dari pewahyuan yang datang kepadanya. Kepercayaan dan iman. Itulah sebabnya di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Itulah sebabnya Petrus memberitakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dia tahu bahwa Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi daging. Dia adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dia tahu harus ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk supaya dosa manusia dapat diampuni. Haleluya. Itulah sebabnya dia mendapatkan kunci kerajaan surga. Kita bayangkan, Tuhan memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Haleluya. Dan kita tahu ketika Rasul Paulus menelusuri di desa-desa di sana, perkampungan di sana, pelosok-pelosok di sana, dan dia bertanya, apakah kamu sudah tahu apakah kamu mengenal Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus? Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Mereka berkata, bahkan mendengarnya pun kami belum pernah, dan kami tidak tahu apakah Roh Kudus. Lalu dia berkata, jikalau demikian dengan baptisan mana kamu telah baptis? Dengan baptisan Yohanes. Paulus berkata, itu adalah baptisan orang yang telah bertobat. Lalu mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulailah mereka berbahasa-bahasa baru. Haleluya, mereka dipenuhi oleh Roh. Mereka percaya bahwa mereka akan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa? Karena semua dosa dan kesalahan ditanggungkan ke atas tubuh Yesus Kristus. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa. Malaikat, nabi, rasul tidak akan bisa selain daripada firman itu sendiri, yaitu Kristus sendiri. Haleluya. Glory. Inilah terbitnya matahari. Kita sudah menerima pesan di akhir zaman. Mempelai wanita. Pakaian kita adalah harus pakaian Kristus. Hati dan pikiran kita adalah harus firman. Karena kita tahu bahwa materai sudah terbuka. Ketujuh zaman gereja kita sudah tahu. Singa dari suku Yehuda telah menang. Itulah sebabnya membuat Yohanes bersemangat, bersukacita. Jangan menang Yohanes, sebab singa dari suku Yehuda telah menang. Dialah yang layak membuka materai tersebut. Haleluya. Dan memberitahukan rahasia-rahasia yang dulu terselubung. Sehingga zaman ini pun kita tahu bahwa rahasia-rahasia sudah terungkap. Dan kita tahu bahwa semuanya itu akan diungkapkan melalui kitab Wahyu. Melalui seorang nabi yang membawa pesannya kepada kita. Haleluya. Glory. Haleluya. Eliezer telah tampil di akhir zaman. Haleluya, membawakan pesan. Dan untuk supaya membawa kita kepada juru selamat kita, itu Tuhan Yesus Kristus yang kekal. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita.
Haleluya. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita di hari-hari kita, memberikan kesehatan, segala sesuatu apa yang kita perlukan. Selalulah kita bersuka cita, bersemangat. Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlukan dan apa yang kita pikirkan. Haleluya. Sampai di sini Pak Besar kita terpuji nama Tuhan. Mari kita